Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mawsufi bin nur fi kitabihil aziz. Laqad ja'akum minallahi nur fahuwa aslun nur wa manba'un nur al-mumaddu minhu kullun nur nurun faqa kulla nur wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan min ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Amma ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintahan yang hadir, wabil khusus guru-guru kita Habib Thaha bin Saidil Walid, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf hadir juga. Di tengah-tengah kita Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, guru kita Kiai Haji Adnan Idris, aparatur pemerintahan kita yang hadir juga banyak. Di antaranya barusan menyampaikan sambutan kepada kita Bapak Deputi Gubernur DKI Jakarta, sebagai Haji tadi juga Bapak Camat Cilandak Bapak Haji Jahaluddin, Kiai Haji Fathullah, dan Kiai Haji Abdul Aziz. Masih banyak ini guru-guru kita. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat. Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus mengayomi dan membimbing kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kiai Haji Abdul Qadir beserta jajaran pengurus lainnya, kita berdoa bersama keluarga besar At-Taqwa hidupnya makin berkah, rizkinya berkah, keluarganya berkah, anak keturunannya berkah, berkah dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada bocah-bocah kayak ini, kita pengen bagi duit. Ada, duduk sini, sini, sini. Saya mau bagi duit. Sini, duduk sini, duduk. Ya di situ, duduk. Sini, 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 duduk. Duduk. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Duduk.
Sudah. Sudah. Masih ada. Bawa sini. Duduk. Ini nih. Bisa jalan sini. Awas goyang. Didiriin. Anak-anakku terima doa. Didiriin ini nih. Nah, cakep. Nah, ini dengerin. Nabi yang maulidnya kita peringati yang takwa ini anaknya ada 7. Anaknya ada 7. Dengerin nih, anaknya ada yang ibunya orang Mesir namanya siapa? Siapa ibu Sini. Bukan. Sini. Ya saya ganti dah. Sini. Maju, tahu nggak? Maju nggak? Ini duduk saya kasih sini. Doain dulu selamat. Anaknya Nabi yang ibunya orang Mesir namanya siapa? Muhammad. Salah. Ganti. Bangun. Alhamdulillah. Nabi punya ibu namanya siapa? Ibu namanya Amin. Punya bapak namanya siapa? Abdul. Nabi punya ibu namanya Amin. Punya bapak namanya Abdul. Punya kakek namanya Abdul. Neneknya Nabi namanya siapa? Neneknya. Masa dia ketemu pisah? Ya sini. Maju kalau tahu maju. Sini. Mas. Fatimah binti Amr. Alhamdulillah. Neneknya Nabi, ibunya namanya Aminah, ibunya Aminah, neneknya Nabi, namanya siapa? Fatimah dari bapak, dari ibu. Ini. Nenek dari emak. Coba dulu. Ganti. Nabi punya kakek namanya Abdul Muthalib itu karyawannya Muthalib. Nama kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Nama kakeknya. Nama aslinya Abdul Muthalib. Itu bukan nama asli. Ganti. Ya. Ini saya bagi nggak ini? Nah sini. Saibah bin Sabi. Jangan gak usah pakai pindah, repot. Ayo udah juga ya. Saya nggak tahu. Mau dibagi lagi nggak? Yang merah entar orang kalau bisa jawab yang ini. Yang merah. Dengerin. Sebelum nanti bapaknya habis ini saya suruh pergi. Ganti bapaknya. Dan semua begitu bapaknya. Kalau bapaknya banyak kan. Nanti ibu maselek. Kalau motong kuku dengerin. Nanti kalau motong kuku mulainya dari telunjuk tangan kanan. Pegang tangannya. Pegang. Dari telunjuk tangan kanan. Terus dari tengah kanan. Perhatiin telunjuknya. Dari manis kanan. Kelingking kanan. Kelingking kiri,
manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Nabi kalau mau buka pintu, ingat nggak? Ingat nggak? Moto bukunya lagi ingat nggak tuh barusan tuh? Hah? Apa dulu Nabi moto bukunya apa dulu? Apa dulu? Apa dulu? Apa ya? Kanan, kanan, terus tengah kanan, terus manis kanan, terus kiri kanan, terus kiri kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri ditutup jempol kanan. Pertanyaannya, ini pertanyaan, siapa yang kemarin udah nonton bukunya, udah nonton Nabi? Oh belum. Wah belum. Saya sekantong dulu lah. Ingetin tuh, jangan. Baik, saya ulangi. Kalau Nabi mau tempuh kaki pegang kakinya. Pegang. Dimulainya dari kelingking kaki kanan. Pegang kelingkingnya. Terus dari manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Ingat nggak? Mana dulu Nabi moto bukunya? Kelingking apa? Kanan. Terus manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Cakep. Pertanyaannya, bener? Siapa yang nonton buku kakinya udah nonton Nabi? Kemarin, oh belum, besok kayak begitu ya? Besok kayak begitu ya? Baik, kita ganti buat abahnya. Dengerin dulu, di ujung saya begini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Nabi kita yang maulidnya kita peringati di At-Taqwa ini, keistimewaannya luar biasa. Ulama berkata, ma min syai'in massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa inqalaba ahsana wa akmala wa ajmala mimma kana fi. Apa saja yang bersentuhan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disentuh oleh tangan mulianya Nabi Muhammad, apa saja yang terkena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berubah menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih cakep, lebih indah dari sebelumnya. Apa saja yang disentuh oleh Nabi, apanya saja, pastikan itu akan menjadi lebih mulia, lebih cakep, lebih indah dari sebelumnya. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Apanya saudara? Satu, bumi tempat lahirnya Nabi, bumi Mekah. Maka bumi sejagat raya yang paling mulia adalah bumi Mekah. Kenapa? Karena bumi itu tempat lahirnya Nabi termulianya Nabi sejagat raya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Maka bumi yang paling mulianya bumi di mata Allah, bumi Mekah. Kecuali bumi Madinah yang menampung jasad mulianya Rasulullah, itu sepakat termulianya bumi. Di dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan saat Nabi hijrah ke Madinah, beliau keluar dari rumah tanggal 28 bulan Safar malam Jumat, pergi ke arah selatan menuju Gua Sur.
3 malam di situ, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, 28, 29, 30 Syawal. Tepat hari Senin, 1 Rabiul Awal. Di dalam qaul tahqiq min ahli siyar wa tawarikh menyatakan Senin 1 Rabiul Awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar resmi dari Makkah melalui Hazwar. Lalu Nabi mengatakan kepada Makkah, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah wa innaki la ahabbu ardillah ilallah wa inni la uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Maka kau ini bumi paling dicintainya bumi di sisi Allah. Kau ini bumi yang paling baiknya bumi di mata Allah. Maka kau ini bumi yang paling didemeni nama Allah. Aku cinta Mekah. Kau tanah tumpah darahku. Kau ibu pertiwiku. Ini namanya nasionalisme. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi mengatakan Mekah adalah bumi terbaiknya bumi. Kenapa? Karena Mekah tempat dipilih buat lahirnya seorang nabi yang dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi akhir zaman yang lahir di Mekah hanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Ismail lahir di Syam, cuma kecil dipindah ke Mekah, bukan lahir di Mekah. Maka Nabi Ibrahim di dalam doanya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb, utus di tengah-tengah Mekah ini rasul dari bangsa Mekah sendiri. Maka Mekah bumi paling mulianya bumi. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Madinah hadirin, namanya Yasrib. Guru-guru kita akan menerangkan pada bagian ini. Yasrib bukan daerah terkenal. Daerah tidak terkenal, tidak dirindukan banyak orang. Itulah Yasrib. Namun saat Nabi injak itu kota, mulai Nabi nyampe situ hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal nyampe Kuba dengan sambutan Tola'al Badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Maka berubah yang tadinya Yasrib sejak diinjak oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yasrib daerah yang airnya gatal kalau buat mandi, diminum korengan, itulah Yasrib. Tapi sejak diinjak oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasrib airnya menjadi obat adanya. Bahkan sumur yang di antara masih bisa dinikmati di Madinah namanya Bi'ru Ghar. Nabi menyatakan inna hadhil bi'ra ainuha min uyunil jannah. Ini sumur mata airnya dari surga. Sallallahu alaihi wasallam. Yasrib tanahnya tidak menarik, tandus. Sejak diinjak oleh Rasulullah, turabuha syifa, tanahnya menjadi obat. Yasrib tidak ada namanya raudhah min riyadil jannah sejak Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di bumi itu, ngajar di bumi itu, berzikir di bumi itu. Maka ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah. Kenapa? Bersentuhan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saat perjalanan menuju hijrah, pertama kali Nabi istirahat di Wadi Bani Kudain. Wadi Kudain, di sana ada seorang perempuan namanya Ummu Ma'bad. Nabi datang ke situ karena kehausan. Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq
ditemani oleh Amir bin Fuhairah dan Google Map-nya namanya Abdullah bin Muraikid yang mengerti jalan-jalan tikus menuju Madinah. Mampir di Wadi Hudaid, kata Nabi, adakah minuman? Begitu kata Ummu Ma'bad, nama aslinya Atikah Al-Khuzaiyah. Diingat-ingat, maka saya tanya begitu. Namanya Atikah, Ummu Ma'bad. Kata dia nggak ada. Lalu kemudian Nabi melihat kambingnya yang nggak bisa jalan. Nggak bisa. Ditanya kenapa ini kambing? Dia sedang sakit. Sedang sakit. Lalu kata Nabi, bolehkah saya pinjam dulu? Kata Ummu Ma'bad, silakan. Lalu kambing itu dipegang amanah kakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Gagah bersentuhan dengan Nabi jadi lebih cakep dari yang sebelumnya. Tadinya nggak ada air susunya, dipegang oleh Rasulullah SAW. Banyak sudah air susunya, banyak. Kata Nabi, minta muh, tahu muh nggak? Muh, ambilin tuh muh. Sama Nabi. Lalu kemudian diperes nih, ambil nih sama Nabi susunya. Lalu kemudian dikasih minum duluan tuan rumah. Ummu Ma'bad minum. Kaget dia, nggak ada airnya, kemudian dipegang kok jadi berubah. Lalu kemudian diperes lagi oleh Nabi. Kasih minum Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar minum. Peres lagi, kasih minum Amir bin Fuhairah. Peres lagi, kasih minum Abdullah bin Muraikid. Lalu peres lagi, Nabi terakhir, sakil qaumi akhiruhum, yang jadi panitia ngambil berkatnya belakangan. Betul kan? Begitu. Yang jadi panitia belakangan, maka Nabi belakangan. Habis diminum sama Nabi, peres lagi, dapat semua. Buat lakinya Ummu Ma'bad, dibalikin kambing, dipegang oleh Nabi, berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apa yang salah? Inilah kenapa kata pada putih gubernur itu barusan menyampaikan mengapa kita harus mencintai ini Nabi. Karena ini hebat, hebat apanya dia? Nabi akalnya cerdas. Apa aja yang dipegang oleh Nabi menjadi luar biasa. Saat injak kota Madinah, tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin 9, udah dapat ujian Rasulullah SAW. Diuji oleh 3 Yahudi. Dia biji kurma digoreng dari pagi sampai lohor, biji digoreng. Lah kalau yang biji jagung digoreng jadi berondong, benar nggak berondong? Di Pondok Labu kan gitu namanya. Apa namanya? Iya, berondong. Ini biji kurma digoreng. Lalu dia datang kepada Habibuna Muhammad SAW yang lagi bangun Masjid Kuba. Dia bilang, Muhammad, anta Rasulun, apakah engkau ini Rasul? Ya, saya Rasulullah. Kalau engkau Rasul, mesti kau punya mukjizat. Nabi Musa mukjizatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Kau ini apa? Kata Nabi, maunya teh dikeluarin biji kurma yang udah ber, digoreng dari pagi sampai zuhur. Kata dia, ini biji kurma tanam Muhammad, tanam. Kata Nabi, cerdas. Kata Nabi, begini, masalah nanam gampang. Hidup itu yang perlu kerjasama. Kerjasama bagaimana Muhammad? Kata Nabi begini, kalau saya yang nanam, ente yang nyiram. Kalau ente yang nanam, saya yang nyiram. Ini namanya
namanya kerjasama. Tinggal pilih, mau pilih mana? Itu Yahudi mikir, kalau gue yang nanam kan gue yang goreng. Kalau nggak tumbuh, salah yang nyiram, salah yang nanam, salah yang nanam. Tapi kalau gue nyiram capek, kalau nanam berapa kali? Sekali. Kalau nyiram berapa kali? Bagaimana ini ya? Dia lirik teman-temannya colek-colekan. Kita ambil sepakat aja dan nyiram aja. Kata dia Yahudi bilang, kita nyiram aja ke Muhammad. Ya baik, kalau anda mau nyiram saya nanam. Begitu. Ya, sepakat. Saya nyiram. Oh yang nanam. Sini. Ya, ambil itu biji kurma oleh Rasulullah SAW. Ditanam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Udah selesai itu dari gali dan tanam. Kata Yahudi, lu agak numpuk. Lah, baru juga ditanam. Siram dulu dong. Lah sumur kalau di Pondok Labu dengan 5 meter 10 meter. Benar nggak? Lah, diarah. Batu lagi. Dia kudu limbah lu ngeret. Disiram. Belum tumbuh hari itu tanggal 9 hari Selasa 9 Rabiul Awal. Belum tumbuh. Kok nggak nunggu? Tadi dia baru sekali nyiram, dan besok pagi udah datang lagi. Dia datang besok pagi disiram lagi. Nunggu, kaget. Lu nunggu ya? Jadi sedikit udah tidak boleh. Kok nunggu ya? Tunggu gede. Berbuah itu kurma, saudara. Buahnya kalau kata orang Pondok Labu, buahnya maknyus. Apaan? Maknyus. Buahnya bahasa Arabnya ajwa. Bahasa Arabnya ajwa. Ajwa itu bahasa Arab. Bahasa Pondok Labunya maknyus. Maka ini kurma satu-satunya kurma sejagat raya yang warnanya hitam banget adalah kurma ajwa. Yang lain hitam rada kecoklatan. Pertanyaannya, kenapa tuh hitam? Kenapa hitam? Digoreng ampe gosok. Maka kurma itu jadi hitam. Kenapa kurma ajwa disebut kurma Nabi? Kenapa? Yang nanam Nabi asalnya. Itu ambil begitu. Jadi bahan rebutan kalau ke Madinah. Minta ajwanya itu mukjizat Nabi. Apa aja kalau disentuh Nabi. Udah jadi berondong, nunggu jagung. Hebat nggak? Hebat. Dan para sahabatnya hebat. Cuman waktu saya tidak banyak dikasih yang kali sedikit, jadi saya tidak bisa nerusin. Ini Nabi apanya aja, saudara. Maka kata Al-Quran, wa'lamu anna fikum rasulallah. Yakinilah di tengah-tengah anda ada Rasulullah. Bila di hati kita ada Rasulullah, maka hidup kita akan berkah. Bagaimana biar kita berkah hidup kita? Tidak ada cara selain kasratus sholat wassalam ala syafi'in. Banyakin baca sholawat, banyakin baca biar berkah. Ada pohon dulu di Betawi, kalau bangun rumah di atasnya itu selalu mau bangun atapnya itu dikasih kelapa. Bener nggak? Iya. Kelapa ada tebu, kelapa, kasih kelapa, sama manggar-manggarnya tuh. Sekarang masih ada nggak ya? Ada. Masih ada nggak ya? Nggak ada. Itu bukan bid'ah, namanya doa tawassul. Ngamalin aja Nabi. Kelapa ini saudara, kelapa ini satu-satunya pohon kalau kita dibukakan hijab oleh Allah.
kita akan mendengar nyanyian dia sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dia membacanya sholawat tuh pohon kelapa. Karena dia bacanya sholawat tuh pohon kelapa di gunung di laut hidup, bahkan airnya di laut asin semuanya, airnya manis, lebih manis dari kelapa gunung karena demen baca sholawat. Bukan itu aja, baloknya manfaat, buahnya manfaat, batoknya tuh sama teman kita dari Madura buat dagang sate. Begitu saudara, sabuknya manfaat, lidinya manfaat, apanya aja manfaat, enggak ada yang terbuang. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, asal ada Rasulullah di tengah-tengah kita berkah. Maka orang dulu rumahnya dikasih kelapa, maknanya doa pakai tawassul. Tawassul, ya Allah saya pengen penghuni rumah ini kayak kelapa, suaminya manfaat, bininya manfaat, anak-anaknya manfaat, yang ada di rumah ini manfaat kayak manfaatnya pohon. Ditambah begitu doa, karena itu namanya doa pakai simbol. Orang dulu ngajarin kita orang awam yang gampang-gampang. Sampai ada orang kampung mau ngawinin anaknya, jadi mau ngawinin gimana biar panas, lo nanam itu aja tuh, jemur sapu, kasih cabai. Masih ada nggak jemur gitu? Masih ada nggak? Oh masih ada. Itu yang namanya sapu dikasih cabai. Ngapain tuh? Doa tawassul. Wabtagu ilaihi wasilah. Tawassul. Apa itu tawassulnya? Kalau pakai kata-kata saudara, ya Allah saya pengen hari ini dikasih panas kayak panasnya cabai, maka koyo yang paling panas koyo tuh paham tuh, minta panas, namanya doa tawassul. Cara kiai ngajarin orang awam, kalau doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihaqqi nabiyika Muhammad nabiyyi rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, ya ada apa? Udah begitu aja. Orang dulu cara kiai ngajarinnya mantap begitu. Nah yang paling pokok ini mau begini nih, perhatian mau begini kah? Hah? Mau nggak? Mau nggak? Nabi meninggalnya di mana? Madinah. Nah, di antara akhlak Nabi yang paling pokok dan perlu kita amali saat injak kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan pertama kali pidato hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkan salam. Dan ini salah satu ajaran dari Guru Karim, mengucapkan salam sunnah tapi jawabnya wajib. Makin kenceng jawabnya makin gede ganjarannya. Salam hukumnya jawabnya wajib, makin kenceng makin gede ganjar. Saya tes ngamalin ajaran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.